warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Maaf mengganggu waktunya Pak. Bapak punya waktu luang. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak. Ya tidak terlalu luang tapi bisa dilakukan. Terima kasih Pak untuk waktunya. Kami di sini Pak, tujuan kami kemarin untuk mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas kami di calon guru penggerak di demonstrasi kontekstual, di mana di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Bapak bersedia ya Pak? Tapi ini bukan ujian. Enggak Pak, hanya wawancara aja Pak, cerita-cerita. Di sini Pak, yang pertama, selama Bapak di sini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kita tahu bahwa setiap manusia itu kan punya berbagai kepentingan. Jadi ketika ada satu kepentingan tidak tersaut dengan baik, itu pasti akan mengakibatkan sebuah dilema. Walaupun kepentingan itu sangat individualis, tidak mengatasnamakan kepentingan umum. Jadi intinya mengidentifikasi sebagai kepentingan yang ada dalam pengambilan keputusan, ya kita harus belajar bagaimana perilaku guru-guru. Kemudian saya harus mengenal dengan baik karakteristik dari guru-guru dan seluruh pegawai yang ada di sekolah ini. Itu sebagai dasar untuk mempelajari bagaimana kita mengambil sebuah keputusan pada situasi dilematis. Oke Pak, berarti dari perilaku guru ya Pak. Lalu bagaimana menurut Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan gitu Pak? Ya, pada prinsipnya sebagai pemimpin harus mengambil sebuah keputusan. Tapi ketika keputusan itu diambil, itu tidak serta-merta merepresentasikan sebuah keputusan yang benar. Oleh karena itu, ketika ada dua pilihan, dua opsi yang sama-sama mengandung nilai kebenaran, dan ketika kita harus memilih, ada beberapa alternatif sih. Kita bisa memilih satu di antara yang dua, atau kita bisa mengcombine dua-dua tadi bisa kita combine. Nah, dengan catatan kita harus melihat lebih jauh mana yang paling berdampak bagi sebuah komunitas. Kalau di sekolah tentu dalam hal pembelajaran. Kemudian setelah keputusan kita ambil, kita juga harus melakukan kajian kembali, refleksi kembali apa dampak dari keputusan yang kita ambil. Jadi ada dua opsi, memilih satu. Dengan catatan kita harus mengevaluasi, bisa juga mengcombine, mencari kesamaan dari dua alternatif tadi. Itu tadi kan langkah-langkah untuk mengambil keputusannya ya Pak. Awalnya Pak, sebelum mengambil keputusan itu apa Pak yang harus kita lakukan ya Pak? Ya, mempelajari dampak yang mungkin timbul akibat dari keputusan yang kita ambil. Kemudian seberapa berdampak, kemudian bagaimana situasi lingkungan pada saat itu. Intinya jangan sampai ketika sebuah keputusan itu diambil menimbulkan dampak yang tidak baik dalam sebuah komunitas. Oleh karena itu, saya ulang kembali bahwa keputusan itu sifatnya penting, tapi harus selalu dievaluasi. Karena bisa saja kita sebagai pemimpin sesekali itu melakukan pengambilan keputusan yang kurang begitu baik. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin kita juga harus menerima kritik dan masukan dari orang-orang yang kita pimpin. Terus Pak, selanjutnya menurut Bapak hal-hal apa yang paling efektif dalam menentukan atau mengambil keputusan yang kasusnya berhubungan dengan dilema etika Pak? Dilema etika ini ya memang ada beberapa alternatif sih ya. Yang paling sulit itu yang ketika dua-dua itu mengandung nilai kebenaran, itu yang sulit dilakukan. Ketika kembalinya itu situasinya ekstrim, ya kita akan juga mengambil putusan itu. Walaupun yang berseberangan tadi belum tentu juga dikatakan tidak benar. Dan kemudian ada juga pertentangan antara
mentransitkan, kemudian ada tiga situasi dilema itu kan ya. Intinya itu tadi lah, seberapa berdampak setiap keputusan yang kita ambil. Kemudian yang kedua, kita tidak berhenti di satu titik itu, kita juga harus mengevaluasi terhadap keputusan yang kita ambil sebagai seorang pemimpin. Jadi intinya beginilah, mana yang paling berdampak baik untuk komunitas, untuk lingkungan, untuk pembelajaran, itu akan menjadi prioritas pengambilan keputusan. Intinya seperti itu. Selanjutnya Pak, yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan tersebut apa Pak? Ya pastilah ketika kita memutuskan itu ada pihak-pihak yang tidak berterima. Tapi pemimpin harus mengambil keputusan, karena prinsip pemimpin itu tidak mungkinlah membuat semua orang senang, tapi paling tidak meminimalisir permasalahan yang terjadi akibat dari sebuah keputusan yang kita ambil. Oleh karena itu keputusan kolektif itu penting dilakukan. Jadi sebelum kita memutuskan sesuatu, kita harus mendapat masukan dari berbagai pihak. Tapi jangan sampai pula karena terlalu banyak meminta masukan, keputusan itu jadi bias, berbau dengan kepentingan tertentu, itu juga tidak boleh. Baik Pak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu nih Pak dalam penyelesaian sebuah kasus dilema? Misalnya gini Pak, kasus itu diselesaikan di tempat atau dijadwal untuk penyelesaiannya Pak? Gimana kira-kira Pak? Ya tergantung pada kesulitan pengambilan keputusannya, masalah yang dihadapi itu apa. Kalau yang masalah itu bisa diselesaikan pada saat itu juga, ya disegerakan, karena prinsipnya tidak boleh menunda sebuah keputusan. Semakin kita tunda itu tidak akan semakin baik, tapi justru akan menimbulkan masalah-masalah baru. Tapi kalau memang itu rumit, ya kita harus menyelesaikan secara bertahap. Intinya kita mulai dulu masalah satu persatu kita selesaikan sehingga secara menyeluruh itu bisa selesai dalam waktu tertentu. Jadi kalau yang memang harus seketika ya seketika, tapi kalau memang harus ada tahapan-tahapan, kita lakukan tahapan-tahapan. Baik Pak. Nah selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak ini untuk mengambil keputusan di kasus-kasus di dunia kita ini? Yang jelas peran dari semua warga sekolah itu menjadi sangat penting. Dengan mengenal mereka lebih baik, kita akan lebih mudah mengambil keputusan. Oleh karena itu memang ya kita harus punya di sekolah ini, bukan bermaksud membedakan, tapi orang-orang yang tergabung dalam komite pembelajaran itu akan menjadi sumber utama untuk memberikan masukan tanpa mengabaikan dari semua guru dan semua warga yang ada di sini. Jadi yang paling dekat kita minta masukan dari komite pembelajaran, dari para wakil kepala sekolah, dan mereka itulah diharapkan menjadi orang pertama yang memberikan masukan. Tapi kembali belum juga masukan itu otomatis menjadi sebuah dasar pengambilan keputusan. Kita akan kaji kembali, apalagi kalau tadi permasalahannya itu memang sedikit rumit ya, butuh waktu, butuh proses, dan butuh banyak masukan. Oke Pak, ini mungkin yang terakhir nih Pak di penghujung pembicaraan kita dari yang sudah Bapak sampaikan tadi ya dari awal. Kira-kira Pak, apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan yang kaitannya dengan dilema etika? Ya, intinya seorang pemimpin ya harus kuat dalam pengambilan keputusan, tapi jangan sampai ada kesan otoriter. Dilema itu tidak bisa dihindari, karena dalam setiap komunitas, dalam sebuah kehidupan itu selalu ada hal-hal yang pasti terjadi, situasi dilema, karena kita ketika mengambil keputusan itu banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Jadi memang pengalaman ini menjadi kata kunci. Pengalaman menghadapi banyak masalah itu akan membuat kita semakin bijak dalam mengambil keputusan. Sebagai seorang pemimpin ya ukuran tegas itu tidak selalu
dikaitkan dengan identik dengan otoriter, tidak seperti itu juga. Karena pemimpin pembelajaran itu mengubah manusia, bukan menakut-nakuti, bukan menjustifikasi, tidak seperti itu. Jadi semua itu ada prosesnya. Oleh karena itu setiap pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilematis itu memang butuh proses untuk memutuskannya. Tapi kembali kepada awal tadi, bahwa sebagai seorang pemimpin ketika memutuskan itu pastilah ada pihak-pihak yang kurang berterima. Itu memang harus terjadi. Oleh karena itu sebagai seorang pemimpin juga harus punya resiliensi yang kuat, daya tahan yang kuat menghadapi masalah-masalah yang mungkin saja dan memang pasti akan terjadi dimanapun kita berada. Saya pikir pengalaman itu menjadi guru yang terbaik bagi kita untuk mengambil keputusan dalam situasi dilema. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesediaan Bapak yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami ajukan. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan ini bisa jadi pembelajaran juga untuk kami ya, dalam kaitan pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang dilema etika. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Mungkin bisa ditutup. Terima kasih Pak atas waktunya. Untuk kesempatannya kami bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan jadi mudah-mudahan dari apa yang Bapak sampaikan bisa untuk kami untuk balik lagi ke depannya. Terima kasih Pak, selamat pagi. Pagi, sama-sama, sukses, semangat terus ya, tetap belajar, karena dengan belajar kita bisa mengubah dunia ini. Terima kasih. Gimana kabarnya Bu? Begini Bu, kami ganggu waktu Ibu ini. Kami datang kemari ingin berbincang-bincang kepada Ibu ya, terkait dengan pengambilan keputusan yang dimana ini merupakan salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak ya, dalam modul 3.1 di bagian demonstrasi kontekstual. Jadi pada kesempatan ini Ibu kami minta kepada Ibu untuk sekedar berbagi kepada kami terkait sistem pengambilan keputusan. Jadi kami akan bertanya kepada Ibu beberapa pertanyaan. Mungkin ya Ibu bisa paparkan apa yang dari pengalaman Ibu mungkin, atau dari pengalaman Ibu selama ini seperti apa. Jadi izin waktunya untuk itu. Baik Bu. Nah, yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Terima kasih untuk coba jawab Dr. Dokter. Tapi sesuai dengan yang ada selama ini dilakukan di SMA swasta Nusantara Bukit. Ya, memang kalau kita lihat masalah dilema atau bujukan moral ini itu sudah mendalam di Indonesia, terutama sekali apalagi ada yang berkaitannya untuk hal-hal tertentu, misalnya ada keluarga yang seperti itu sampaikan tadi, anak guru dan lain sebagainya. Tetapi walaupun bagaimana, kalau Ibu secara pribadi dan kami, sesuatu keputusan itu bukan Ibu pribadi, tetapi sesuai dengan rapat guru, rapat dewan guru, kemudian ada keputusannya secara bersama. Begitu ya Bu. Oke, terus berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Keringat dingin nih Bu jawabnya. Jadi sama seperti Bu sampaikan tadi, keputusan apapun kita harus melihat situasi. Misalnya tentang siswa tadi, ya, misalnya yang tadi disampaikan, kita juga melihat latar belakang mereka. Ya, misalnya kayak tadi yang dibilang si Yogi tentang pandemik, lalu harus nilai bagus atau lain sebagainya. Kita juga harus melihat yang seperti itu sampaikan tadi. Ya, apakah karena mereka anak tadi misalnya harus naik kelas lah ya,
bukan pandemik, misalnya sekarang, apakah dia nilainya itu jatuh? Apa karena dia ada problem keluarga, misalnya orang tuanya bercerai, atau ada masalah dengan orang tua, ataukah ekonomi, ataukah kalau misalnya pada waktu COVID lalu, apakah dia nggak ada pakai signal itu dan ekonomi dan sebagainya. Nah, seperti itu, tapi tetap dilihat yang benar-benar tidak merugikan satu pihak pun, tetap seperti itu. Aku rasa seperti itu. Dia sampai dia berpihak kepada murid lagi. Ya, tetap kepada peserta didik. Ya, jadi kita tetap kepada peserta didik walaupun siapa di belakang daripada yang istilahnya yang apa tadi, yang menjadi kepentingan tadi ya Bu, ya? yang berkepentingan. Ya, tetap dilihat, kita tetap berpihak kepada peserta didik. Ya. Oke. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya Bu, sampai Selanjutnya Ibu ya, langkah-langkah seperti apa Bu yang selama ini Ibu lakukan, yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Yang pertama kita melihat dulu apa permasalahannya, kemudian disampaikan kepada Dewan Guru, kita rapat dengan Dewan Guru, kemudian waktu rapat itu kita lihat apa pendapatnya, disitulah kita mengambil keputusannya yang terbaik untuk kembali ke peserta didik ini. Kemudian Bu, selama ini apa sih yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan yang merupakan kasus-kasus dilema etika ini? Apa selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus Cara yang efektifnya itu bagaimana? Cara efektif saya tetap dengan berdiskusi dengan tetap berpihak kepada yang terbaik lah, yang tidak merugikan satu pihak pun. Kemudian Bu, apa sih tantangan dalam Ibu mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini? Ini tantangannya banyak tuh. Pasti ada tantangan, Iya. bukan banyak, pasti ada tantangannya ya. Dalam pengambilan kebijakan tadi atau keputusan tadi pasti ada yang merasa dirugikan. Karena kita mengambil keputusan bukan berdasarkan istilahnya nggak melihat muka, tetapi berdasarkan keberadaan, misalnya nilai ataukah keadaan-keadaan yang mendukung daripada yang harus diambil, harus diselesaikan. Ada yang kurang? Baru Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah ini? Misalnya Ibu punya masalah, apa langsung saat kejadian itu langsung diselesaikan masalahnya, atau punya jadwalnya harus kapan gitu Ibu dilakukan gitu? Yang kalau permasalahan itu harus mendesak diselesaikan. Tetapi kalau tidak, Ibu tetap dengan musyawarah Dewan Guru atau dengan guru BK atau wali kelas atau dengan orang tua. Orang tuanya dipanggil menyelesaikan seperti itu. Atau orang-orang yang terkait di situ. Yang terkait dengan masalah itu. Dengan masalah tersebut, ya. Baru Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Pasti ada, ya kan, guru BK, wali kelas. Karena biasanya guru BK dengan wali kelas itu mengetahui latar belakang siswa, keluarga siswa, dan juga orang-orang tertentu yang mengenal daripada peserta didik tersebut. Ini kan kepada peserta didik kan? Iya Bu. Baru Bu, dari semua hal yang tadi telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika Ibu? Kira-kira pengalaman yang paling berkesan lah Ibu dalam ini memang berkesan kali. Saya dua kali tidak dicakapi keluarga. Yang satu anaknya tuh keluar dari sekolah ini, bisa itu kan? Bisa, itu ya. kan? Anak kakak saya keluar dari sekolah kita ini karena mereka tidak masuk, dan dia sampaikan ke rumah, dia masuk, dia tinggal kelas katanya karena tante. Yang kedua kemarin mungkin masuk juga di SMA 1 dia, cucu kakak nggak masuk di sini, saya arahkan pindah, kemudian dia tidak masuk ke SMA 1, di SMA 1 dikeluarkan. Saya juga nggak dicatat masuk. Ya. Dan ada juga orang-orang tertentu, maksudnya dianggap musuh, dianggap saya ibu terlalu idealis, tidak membantu yang harusnya dibantu. Nah, kemudian ada juga keluar guru atau kerabat guru
yang juga merasa dirugikan karena keputusan daripada apa tadi, keputusan dilema etika. Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya, sudah mau menjawab pertanyaan dari kami, sudah Ibu berbagi dan sharing atas pengambilan keputusan yang Ibu lakukan sebagai pemimpin di sekolah ini. Dikembalikan ke Pak Ibu. Ya Ibu, kami rasa kita sudah di penghujung sesi kita pada hari ini Bu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu. Luar biasa ya, pengalaman Ibu, jawaban Ibu tadi luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat untuk kami, terutama dalam mempelajari modul yang berkaitan dengan pengambilan keputusan ini. Jadi apa yang sudah Ibu alami di sekolah besar ya Bu ya, SMA Nusantara Lukulakan dari sekolah besar, pasti banyak ya Bu dilema etika yang terjadi, dan Ibu sebagai kepala sekolah kami rasa sudah cukup bagus bersama dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada kaitannya dengan dilema etika. Sekali lagi kami terima kasih, kami doakan Ibu sehat-sehat terus, yang bisa terus memimpin sekolah ini menjadi sekolah yang maju, sekolah yang besar. Jadi kami setelah ini izin pamit. Terima kasih sekali lagi Bu. Tuhan saya sudahi dengan semangat.